Ini mungkin jadi pertanyaan yang boleh dijawab di komentar, silakan. Pernah nggak sih kamu ngerasa selalu salah dalam hubungan? Atau sebaliknya, kamu ngerasa selalu benar dalam hubungan? Ya, hubungan ini konteksnya nggak cuma hubungan pacaran ya, nggak cuma pernikahan, tapi hubungan kamu dengan teman, hubungan kamu dengan, sorry ini suaranya, eh, putus ya? Oke, oke. Tadi ada yang bilang suaranya putus. Ini suaranya aman gak nih? Saya cek dulu deh. Suaranya aman nggak? Mungkin boleh itu dulu. Aman nggak? Oh aman, oke sorry sorry. Kirain saya tadi putus di saya. Oke boleh dijawab dulu di komentar. Kamu ngerasa selalu salah atau selalu benar? Atau enggak keduanya juga boleh ya? Oke ini ada yang selalu salah, selalu salah. Wah banyak yang selalu salah nih kayak lagu ya lama-lama ya. Ada juga yang selalu benar. Oke nggak apa-apa. Ini bukan tentang ini ya penghakiman, bukan tentang siapa yang benar siapa yang salah. Enggak, ini perasaan personal kamu dan setiap perasaan itu tervalidasi. Jadi apapun yang kamu rasakan tuh benar menurut subjektifnya kamu. Jadi antara kamu memang selalu benar atau selalu salah, nanti kita akan gali apa sih yang kemudian jadi alasan di balik dua hal tersebut. Nah, kalau misalnya ternyata itu menghambat dan menjadikan sesuatu hal yang bisa dibilang eh, mengganggu ya, dan mengganggu ini sifatnya berkelanjutan dan cukup banyak perannya, entah itu tadi dalam pekerjaan, dalam hubungan, atau bahkan di rumah, dan nanti kita perlu untuk setidaknya terapkan beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Itu ya. Lanjut. Nah, mungkin ini sedikit definisi aja untuk mengawali supaya kita punya ini ya, punya sudut pandang yang sama terhadap apa itu NPD. Jadi NPD itu masuk dalam klaster gangguan kepribadian. Jadi kalau di psikologi atau di psikiatri itu ada yang namanya DSM. DSM itu buku panduan. Jadi ada PPDGJ, ada DSM, ada ICT kalau nggak salah ya. Dan itu buku panduan-panduan yang biasanya digunakan memang untuk ngecek, untuk ya bisa dibilang profiling kepribadian, dan itu ada beberapa yang kemudian jadi syaratnya ketika kamu memang masuk ke dalam gangguan tertentu. Ya itu banyak ya gangguannya, ada gangguan mood, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, tapi kita fokusnya di sini ke NPD atau gangguan kepribadian. Nah, ini adalah beberapa ciri umumnya aja, yaitu ditandai dengan kebutuhan berlebihan, itu yang di-highlight, akan pujian, kemudian kurangnya empati, dan pola hubungan yang cenderung mengarah ke manipulatif. Manipulatif ini bisa eksploitatif, jadi kamu ngambil keuntungan dari orang, kemudian kamu seperti memanfaatkan orang lain. Nah, ada dua versi, ada yang healthy narcissistic dan juga ada yang pathological. Kalau yang healthy ini karena setiap dari kita tuh punya sisi narsis, dan itu nggak apa-apa. Kamu mengedepankan diri kamu prioritasin diri kamu, ada bagian-bagian di mana kamu ya lebih mementingkan diri kamu, dan itu oke. Nah, tapi yang patologikal ini lebih kepada merugikan orang lain nantinya. Kamu sudah tidak dalam lingkup diri sendiri, tapi sudah butuh orang lain untuk membuat kamu diakui. Kamu butuh orang lain untuk membuat diri kamu merasa besar, merasa cukup, dan kamu butuh orang lain. Sikap-sikapnya biasanya merendahkan orang lain, kemudian ya tadi ya dengan playing victim, seperti menggunakan rasa bersalah orang lain untuk buat kita tuh ngerasa benar, dan ini nggak jarang memang ditemui ya sama teman-teman yang bisa dibilang dengan hubungan yang kurang sehat. Jadi ada beberapa yang kemudian mereka tuh termanipulasi tanpa mereka sadar dan akhirnya terjebak dalam hubungan yang ya bisa dibilang trauma bonding, toxic relationship. Jadi harapannya di sesi ini teman-teman bisa mengenali tentang diri kamu, tentang apa yang baik ya buat diri kamu, dan harapan saya juga nanti teman-teman kalau bisa share tentang apa yang terjadi juga boleh banget. Itu sih kurang lebih ya. Lanjut ya sedikit. Oke, ini tanda-tanda. Ini saya berusaha untuk ngeresum ya, walaupun sebenarnya materinya cukup panjang kalau misalnya kita ini ya kita telusuri lebih jauh, karena ngomongin tentang gangguan kepribadian tuh cukup kompleks. Tapi ini saya resume jadi beberapa poin. Ini ada yang checklistin layarnya, mohon di undo dulu ya. Ini ada 5 checklist. Saya nggak tahu siapa tadi yang checklist. Tapi bisa di undo dulu biar clear layarnya. Biar nggak ada coretan-coretan. Terima kasih kalau misalnya mendengarkan. Mohon diundur dulu. Yang tadi nyoret terakhir. Oke. Tanda-tanda kamu korban dari narcissistic personality disorder. Nah, yang pertama adalah munculnya keraguan. Mungkin teman-teman sering dengar kata gaslighting. Gaslighting adalah kondisi di mana kamu diminta untuk mempertanyakan keyakinan kamu, bahkan sesuatu hal yang sebenarnya sudah benar, sudah tepat, dan akhirnya kamu diminta untuk merevisi ulang apa yang sudah jadi kebenaran. Dan tanpa sadar, seiring berjalannya waktu, kamu jadi meragukan, jadi serba salah, jadi sering mempersalahkan diri,
dan merasa bahwa orang lain tuh lebih benar dari kamu. Jadi gaslight ini bisa dibilang perilaku yang sebenarnya bukan hanya terjadi di hubungan narsistik. Beberapa dari kita mungkin melakukannya. Tapi kalau yang sudah terpola, sudah berulang, dan sudah terjadinya itu cukup mengganggu diri kamu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi, biasanya meragukan diri kamu dengan tanya, enggak kok apa yang kamu omongin nggak benar gitu. Ah, itu cuma perasaan kamu aja. Ah, masa sih kayak gitu? Sesederhana itu ya, teman-teman. Tapi ketika berulang, dan kamu padahal mengutarakan kebenaran, kamu akan jadi nggak berani untuk speak up. Jadi mengurungkan diri kamu untuk ngomongin tentang apa yang jadi keberatan kamu. Dan ini yang jadi poin pentingnya ya teman-teman. Itu satu. Yang kedua adalah rasa takut ditinggalkan atau dikendalikan. Jadi di satu sisi kamu punya kebutuhan. Karena kalau misalnya ngomongin tentang diri kita yang kemudian terjebak dalam hubungan yang gak sehat, itu memang ada kebutuhan untuk membersamai orang. Jadi attachment-nya itu termasuk yang anxious, ya, termasuk yang mungkin ada isu fatherless, ada isu pernah ditinggalkan, ada isu pernah kehilangan. Nah, makanya di sini ada takut ditinggalkan sehingga lebih mudah untuk dikontrol. Ataupun kamu dikurung dalam satu situasi di mana kamu tuh dikendalikan. Jadi mix antara controlling dan isolation dan bisa dibilang ini alasan kenapa banyak kasusnya di mana seseorang yang sebenarnya udah tahu bahwa hubungannya tuh salah, hubungannya itu kurang tepat ya, tapi dia masih stay dalam hubungan itu karena dia takut nggak ada orang yang mau nerima dia lagi, itu satu. Yang kedua memang dikendalikan dari awal dan biasanya kan dikendalikannya lewat seperti pujian yang berlebihan, seperti misalnya orang ini ibaratnya jadi orang yang baik buat kamu, jadi orang yang awalnya tuh semacam mungkin penolong, mungkin semacam orang yang mau menerima kamu apa adanya, tapi tanpa sadar dia itu banyak menyematkan manipulasi-manipulasi. Dan akhirnya dua ini terkait dengan kebutuhan, takut ditinggalin, dan kebutuhan untuk bersuara. Itu karena tadi ya pengaruh ke gaslighting juga, itu sulit untuk kamu ungkap. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, harga diri nurun karena sering dipersalahkan. Jadi ada self blaming, ada juga tadi playing victim yang dilakukan dan bisa dibilang tanpa sadar ketika seseorang baru keluar dari hubungan toksik, mereka kan ngerasa nggak cukup baik. Makanya ada indikasi takut orang lain tuh nggak mau nerima tadi kan ya. Takut kalau saya keluar dari hubungan ini siapa lagi yang mau sama saya gitu ya. Siapa lagi sih yang mau sama saya yang umurnya segini, contohnya gitu. Siapa sih yang mau sama saya yang nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena direndahkan terus. Dan akhirnya persepsi diri kamu tentang diri kamu sendiri juga jadi rendah. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ini tadi ya, ada siklus yang namanya love bombing. Di awal itu beneran diperhatikan, beneran dikasih semua yang mungkin kita mau, dan bisa dibilang diberikan perhatiannya itu melebihi yang normal. Tapi tanpa sadar, ini tuh jebakan. Jebakan yang membuat kita juga bisa dibilang direndahkan di satu sisi dan sampai di satu sisi lain kita nggak mau lepas dari hubungannya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah dua ini ya kalau teman-teman lihat. Apakah sering rasa lelah secara emosional ketika berhubungan atau berinteraksi dengan seorang? Jadi kamu kayak ngerasa tuh capek banget sih kalau ngobrol sama dia, atau kalau misalnya ketemu sama dia tuh kok jadinya tuh bawaannya lelah gitu ya. Itu satu. Yang kedua, apakah kamu sering nyalahin diri kamu? Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, apa yang kamu lakukan tuh benar. Ini Rina, mohon maaf di Ando ya. Thank you. Apa yang kamu yakini sebenarnya benar, tapi kamu lebih kepada berpikir ulang bahwa ini sebenarnya sesuatu hal yang tepat nggak sih? Atau ya tadi balik lagi menyalahkan diri dan menyalahkan diri. Nah itu beberapa tanda umum. Walaupun kalau secara mendalam nanti kita bisa cek ya. Ada beberapa poin ketika kamu memang seorang korban dari NPD. Teman-teman stay sampai akhir. Nanti saya akan spill beberapa traits dan beberapa report dari klien saya yang punya indikasi bahwa pasangannya itu NPD. Jadi ada beberapa luka yang mendalam dan itu sebenarnya bisa di screening ya teman-teman. Bisa dicek. Nanti saya akan spill satu contoh laporannya supaya kamu dapat gambaran. Oh ternyata orang dengan hubungan dengan NPD itu seperti ini ya. Biar teman-teman dapat gambaran secara tuntasnya seperti itu. Nah yang kedua nih, kalau teman-teman yang ngerasa tadi jawabannya selalu benar, selalu ngerasa bahwa ya yang saya putuskan kan benar, independen atau bahkan butuh validasi dari orang lain karena NPD itu ada kategorinya loh teman-teman. Ada yang memang ekstrovert seperti nunjukin, tapi ada juga yang introvert. Maksudnya itu NPD yang sebenarnya dia itu merasa rentan. Ya jadi vulnerability banget.
kalau dikritik nggak bisa, kalau misalnya disalahin ya nggak bisa, nggak terima gitu ya. Dan itu tuh jadi dua. Jadi nggak selalu kelihatan orang dengan NPD tuh kelihatannya kayak wow gitu ya, kayak kita kan sebut tandanya namanya grandiose, jadi mengagungkan diri. Tapi ada juga yang ternyata mereka sensitif, mereka terluka, bahkan mereka bisa dibilang adalah orang-orang yang menghindari penilaian dari orang lain. Ya karena sensitivitas tadi. Nah, ini tanda-tanda kalau kamu termasuk kategori orang yang pelaku dalam tanda kutip atau terindikasi narcissistic personality disorder. Tapi disclaimer, ini perlu dicek ya lebih lanjut. Yang pertama adalah sering merasa paling benar. Ini namanya cirinya entitlement. Jadi kita ngerasa bahwa pendapat, cara, ataupun apa yang kita maksud itu selalu benar dan nggak mau terima orang lain. Jadi sulit menerima kritik, sensitif sama kritik. Yang kedua menggunakan playing victim, blame shifting, triangulation, dan juga pertahanan kontrol. Jadi kayak pura-pura jadi korban, nyalahin orang, ataupun membandingkan dengan ya untuk tujuannya sebenarnya untuk manipulasi ya. Jadi untuk mempertahankan kontrol kita. Ya itu contoh kalau di hubungan misalnya bandingin dengan mantan, bandingin dengan hubungan orang lain, atau kalau playing victim ya ini karena kamu, kalau geser blame shifting ya ini tuh karena ini. Jadi kayak nggak mau benar-benar dia yang mengakui kesalahan. Kalaupun mengakui kesalahan, itu dengan alasan karena biasanya ada sesuatu hal yang mau dia dapatkan. Ya, kuncinya di situ ya, teman-teman. Nah, yang ketiga, mengutamakan citra dan validasi eksternal daripada koneksi emosional. Jadi kebutuhan dia adalah tentang pengagungan. Kebutuhan dia adalah tentang bagaimana orang yang dekat dengan dia, kalau misalnya tokoh ini adalah orang tua, biasanya akan membutuhkan dari anak, salah satunya. Makanya saya ada beberapa klien yang orang tuanya terindikasi traitsnya tuh NPD-nya kuat, anaknya tanpa sadar jadi people pleaser. Jadi banyak mengorbankan, banyak diamnya, dan mungkin dipakai sebagai ya tadi alat pemenuh validitas atau citra yang bisa dibilang kebutuhan dari seorang dengan NPD. Dan yang keempat adalah tidak sadar sering meremehkan atau merendahkan orang lain. Karena memang ini perilaku yang berulang dan perilaku di mana ketika kita mau lebih besar di hadapan orang, ya kita harus ngecilin orang lain tanpa sadar gitu ya. Dan ini yang berulang kali terjadi. Nah, pertanyaannya gini, apakah kamu sering tersinggung ketika ada kritik? Ya, atau yang kedua, apakah kamu sulit berempati ketika ada orang lain yang merasakan sesuatu hal seperti kesedihan, mungkin kemarahan atau hal lainnya? Nah, ini jadi pertanyaan personal buat teman-teman dan kamu yang jawab sendiri pertanyaan itu. Ya, itu yang kedua, ya tentang